guys, balik lagi bersama gue Angga di channelnya Angga Rahmadi. Dan di video kali ini gue mau sedikit ngebahas masalah experience gue dari si Vario Pevita Pierce punya istri gue guys, yang ada di belakang ya. Apa yang bakal gue bahas yaitu tentang sesuatu hal yang sengaja gue pasang waktu itu, dan ini memang mengubah kodratnya dari si Pevita Pierce atau si Vario 150 punya istri gue yang di belakang itu guys. Tapi apa sih yang bakal gue bahas? Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe, ditambah aktifkan notifikasinya, biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi bisa langsung memberitahu ke kalian semua guys. Oke, kita lanjut aja. Apa yang bakal gue bagi experience-nya dengan teman-teman semua? Kita lanjut aja langsung guys. Oke, posisinya kita udah ada di depannya, atau si Pevita Pierce-nya udah ada di belakang ya guys ya. Apa sih yang bakal gue bahas? Nah, kita langsung lanjut ke sini aja. Oke, kita langsung ke belakang. Nah, mungkin teman-teman ada yang sedikit aneh dengan posisi shock breaker yang ada di si Pevita Pierce ini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah ada yang ngeliat cara pemasangannya, mungkin udah nggak asing di si merah ini bahwa dia sudah double shock guys gitu. Nah, gue pengen berbagi pengalaman dari mulai minusnya apa sih, terus juga plusnya apa sih kenapa harus pasang ini, terus kenapa nggak harus pasang si shock breaker juga gitu. Nah, kita langsung bahas aja dari mulai minusnya ya guys ya. Oke, untuk varionya atau si Pevita Pierce-nya ini udah gua standar 2, kita pindah langsung ke bagian shock breaker ya guys ya. Ini teman-teman bisa ngeliat untuk si shock breaker ini ada beberapa bagian yang memang yang gua anggap jadi minus guys gitu. Minus salah satunya ada di video gua sebelumnya ketika gua ganti ban. Nah, ban ini kalau misalkan lu mau ganti sendiri atau velgnya ya guys ya. Nah, velgnya kalau misalkan lu mau ganti sendiri itu nggak akan mungkin tanpa mencabut dulu atau mencopot dulu si shock breakernya guys. Kenapa? Karena memang kalau misalkan ini si ininya nggak bisa ke belakang guys, jadi mentok gitu. Cara yang paling gitu ketika lu memang sendiri di rumah dan pengen nyopot segalanya, dan ya itu harus nyopot dulu bodinya, baru lu bisa nyopot si shock breaker. Nah, itu benar-benar kata menurut gue sih minus yang benar-benar gede banget gitu ya, yang memang mempengaruhi lu harus beberapa kali mikir lu mau jadi pasang atau enggak gitu. Itu nomor pertama. Nah, kita langsung ke nomor kedua guys. Apa sih yang jadi minus di part ini? Nah, salah satunya untuk motor gue ya, yang spesial motor gue, kita pindahin ke sini. Oke. Nah, yang jadi minus di sini adalah ini guys. Teman-teman bisa lihat, ini ya, kita udah double disc atau pakai disc belakang ya guys ya. Nah, ini salah satunya. Disc belakang ini harus pakai arem PCX lokal guys gitu. Nah, PCX lokal ini alhasil kalau misalkan lu pengen double shock itu beda posnya. Posnya itu lebih ke belakang. Lebih ke belakang, tidak sama seperti arem PCX CBU. Kalau arem PCX CBU lu pengen double shock itu tinggal pasang aja, tinggal bor bagian body, ya udah kelar. Tapi kalau misalkan lu pakai PCX lokal aremnya, nah ini yang jadi masalah, lu harus motong si bagian armnya. Itu yang benar-benar ribet. Kenapa? Kita nyari si mekanik yang jago untuk motongnya. Ditambah lu harus ngepresisiin posisi sepresisi mungkin, setepat mungkin, harus sama dengan posisi yang sebelah sana, yang bawaan dari pabriknya. Itu. Nah, ini minus yang kedua guys. Nah, minus yang ketiga apa? Kita langsung bahas aja. Oke, minus yang ketiga mungkin teman-teman sudah menerima resikonya ketika kalian pengen ngedouble shock si Vario 150, 125, semua Vario bisa kecuali yang 110 juga bisa kalau nggak salah dengan arem Skywave ya. Nah, itu kebetulan gue belum ada bahannya jadi belum bisa. Oke, kita langsung inti pointmentnya lagi. Jadi lu harus nanggung resikonya apa? Mungkin sudah biasa, yaitu lu harus ngebor rangkanya. Rangkanya harus dibor dulu, udah gitu dilapis pakai plat biar nggak bengkok, terus juga harus dilas nih bagian sini. Terus ditambah tangkinya itu harus digetok guys gitu. Jadi kalian harus berpikir beberapa kali karena memang ada part-part yang kalian harus rusak biar bisa terpasang si double shock ini. Itu nomor 3 guys. Oke, kita lanjut ke nomor 4.
Oke, ini adalah minus atau kekurangan yang poin yang keempat atau poin terakhir di perminusan yang versinya gua ya guys ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ngerasa ada minus yang lain, boleh komen langsung di kolom komen aja di bawah, langsung bisa komen aja. Nah oke, untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir minusnya itu apa? Salah satunya adalah budgeting guys. Jadi kalian memang harus pertimbangan budget berapa sih yang lu pengen ketika pengen ngemasang si double shock. Salah satunya ya salah satu ya. Lu harus beli shock breaker itu jadinya dua guys. Dua, lu bisa pilih apakah mau pakai PCX CBU ukurannya 330 ataupun pakai ajus yang Aerox ataupun pakai ajus yang PCX yang 335. Jadi perbedaannya cuma 5 cm 5 cm 5 mili 5 milian, kecil sih. Nggak jadi masalah, yang penting lu nggak bisa pakai PCX lokal karena dia 350, sangat tinggi banget, bedanya hampir 2 cm guys. Jadi lu paling pilihannya antara PCX lokal, Aerox atau enggak pakai NMAX gitu. Nah ini yang jadi permasalahan adalah lu mau ambil merek apa. Semakin lu mereknya pengen yang bagus atau kualitasnya yang lebih oke, ya otomatis budgetnya juga lebih tinggi guys gitu. Tapi kalau lu yaudahlah yang penting asal aja itu lu bisa pakai yang standar atau enggak bisa pakai merek-merek yang aftermarketnya lebih murah gitu. Nah untuk budgeting yang kedua itu juga mempengaruhi lu mau pilih arm yang mana dulu, karena memang ini arm perbedaannya jauh. Kalau misalkan arm yang lokal ya memang lu harus rubah dari ya tadi yang poin pertama gua sebutin, lu harus rubah posisinya gitu kan. Nah itu sekitar 200.000 ditambah lu beli, sebenarnya sih sama-sama aja ya biayanya. Lu pakai arm yang PCX lokal ya dengan perubahan ke tukang las argon ya sama 700-an, tapi kalau lu jadi beli langsung harganya 700 untuk PCX CBU. Itu untuk minus yang terakhir dan keempat. Tapi ada tambahan lagi nih untuk poin kelima. Nah teman-teman bisa langsung aja nih cek di sana. Oke, nah ini untuk poin kelima dan ini bener-bener poin terakhir ya guys ya. Salah satunya yang lu harus pikirkan adalah ketika lu beli arm yang beli shock breaker yang aftermarket buat NMAX atau buat Aerox, itu bos dari si shock breaker yang bagian atasnya ya guys ya. Bagian atasnya itu kan ukurannya untuk baut 12 atau baut 14 gitu kalau nggak salah. Nah tapi karena memang untuk baut bawaan yang sebelah sini nih, teman-teman bisa lihat ya, yang bawaan sebelah sini, yang bawaan dari pabrik yang sebelah kanan sebelah kiri ya. Nah yang pokoknya yang bawaan itu boostingnya lebih besar. Alhasil kalau nggak salah diameternya sekitar 17 cm lah untuk baut 17 cm. Nah jadi lu harus ke tukang teknik untuk ngerubah si boosting dari bagian shock breaker untuk yang atasnya, untuk masuk bautnya. Itu sih yang minus yang lu harus pikirin lagi, apakah lu mau pasang lanjut atau enggak tetap seperti bawaan dari pabrik dengan satu shock breaker gitu. Nah kita langsung bahas aja untuk apa sih keuntungan pasang double shock ini. Oke guys, ada beberapa keunggulan kenapa gua merekomendasikan teman-teman untuk pasang double shock ini. Oke, kita langsung ke poin pertama. Poin pertama ini berada dari segi fungsi ya guys ya. Fungsinya atau handling ya guys ya. Nah, handling untuk Vario sendiri kalau misalkan lu pakai single shock itu pasti agak kerasa goyang. Tapi kalau misalkan lu pakai merek mahal juga pasti ada kerasa goyang juga. Nggak bisa langsung dibanting, apalagi gue pakai ban gambot guys, pakai ban besar itu kerasa banget nggak enak kalau pakai shock breaker 1. Nah karena sudah pakai shock breaker 2 di kecepatan tinggi ataupun di lurusan ketika tikungan pun itu benar-benar kerasa handlingnya diem banget, si motor diem banget, dia enak banget untuk dikontrol, dia nggak liar. Dan kalau lu pengen nekuk-nekuk patah-patah motor, dia akan jauh lebih diam daripada single shock guys. Itu adalah keunggulan atau keuntungan poin pertama yang gua rasakan selama gua pasang si shock ini. Poin kedua adalah dari segi looking atau lebih kepada segi penampilan, yang bagian bokong atau bagian belakangnya ini lebih enak lah untuk dilihat gitu, karena memang kerasanya aneh ya, orang-orang aneh ngelihat ada kok Vario shocknya ada dua gitu ya, gengsi sih ya.
Nah, untuk poin ketiganya kita nggak punya lagi, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang pernah pasang, terus juga ada poin ketiga, poin keempat, boleh langsung komen juga di kolom komen, apa sih keuntungan pasang double shock gitu. Nah, itu adalah perbandingan antara plus minusnya. Semoga teman-teman sebelum pasang atau yang sudah pasang bisa mempertimbangkan mau ambil merek apa sih shock breakernya, terus armnya mau ambil yang mana sih gitu, apakah mau CBU ataupun mau yang lokal. Nah, progresnya mau seperti apa motor gitu kan, itu banyak jadi pertimbangan. Semoga ini jadi inspirasi teman-teman sebelum mengambil langkah untuk merusak motor bagian bokongnya guys. Haha. Ya barusan pokoknya reviewnya seperti itu ya guys ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ini juga menjadi bahan acuan sebelum kalian mau melangkah ke modifikasi yang kalau kata gue sih ekstrim ya. Tapi kalau kata teman-teman biasa aja ya bersyukurlah untuk yang rasa biasa-biasa aja. Karena kalau kata gue sih susah juga ya. Ya ini adalah suatu pertimbangan buat teman-teman kalau misalkan mau pasang shock breaker double gitu ya guys ya, dari mulai budgeting, terus juga plus minusnya mau seperti apa sebelum kalian melangkah. Dan yang paling terpenting adalah ini untuk mengisi waktu luang kalian untuk nonton nonton kontennya gua. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe, ditambah aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi bisa langsung memberitahu ke kalian semua guys gitu. Videonya sudah selesai. Di next video atau di video selanjutnya, di part selanjutnya, episode, gue mau pasang double shock yang baru. Jadi gue mau ganti shock yang biker yang barusan gue review, fungsinya yang barusan gue review itu bakal gue ganti pakai YSS G Series. Jadi G Series ini adalah generasi terbaru, itu desainnya baru, tabungnya warna kuning, terus juga ini cluenya ya, tabungnya warna kuning, springnya warna merah. Nah, gue mau langsung pasang itu di next video. Jadi aktifkan notifikasinya, tolong aktifkan notifikasinya. Oke, segitu aja. Terima kasih, bye-bye.